Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitria Ramadhani, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, Angkatan 60 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah refleksi pembelajaran atau sebuah learning journal mengenai pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 3. Dalam video ini, saya akan mengulas bagaimana proses pembelajaran berlangsung, hal penting apa saja yang menjadi eye-opener atau membuka mata saya, serta apa saja rencana aksi nyata yang ingin saya terapkan di tempat kerja saya. Mari kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita bicara mengenai pengalaman pembelajaran di Agenda 3 ini. Dari sisi substansi dan materi, Agenda 3 berfokus pada dua mata pelatihan utama, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Materi ini seolah menjadi fondasi fundamental yang memandu kita tentang bagaimana seharusnya seseorang ASN bersikap, berpikir, dan bertindak di tengah tuntutan zaman yang kian dinamis. Melalui materi manajemen ASN, saya kembali diingatkan akan hak, kewajiban, kode etik, serta bagaimana sistem merit bekerja untuk memastikan bahwa ASN dikelola secara profesional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Sementara dari sisi proses pembelajaran, jujur pengalaman ini sangat berkesan dan interaktif. Pembelajaran tidak berjalan searah, dan melalui bimbingan dan arahan dari fasilitator kami, Ibu Dr. Haja Yuslainiwati SHMKes, sesi diskusi sinkronus atau tatap muka virtual menjadi sangat hidup. Ibu Yuslainiwati tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga memberikan wawasan yang luas, memotivasi kami, serta menantang kami untuk mengkritisi isu-isu nyata pelayanan publik di lapangan. Diskusi bersama beliau dan rekan-rekan peserta lainnya sungguh membuka sudut pandang saya tentang betapa besarnya peran dan tanggung jawab birokrasi di Indonesia. Kombinasi antara belajar mandiri secara asinkronus dan diskusi virtual bersama fasilitator membuat materi yang kompleks terasa sangat aplikatif. Apa yang paling menjadi eye-opener atau hal yang paling membuka mata saya selama pembelajaran Agenda 3? Poin yang paling menampar sekaligus membuka wawasan saya adalah redefinisi dari konsep literasi digital pada topik Smart ASN. Jujur, sebelum masuk ke Agenda 3 ini, saya mengira bahwa yang dimaksud dengan ASN yang kompeten secara digital itu hanyalah ASN yang jago mengoperasikan komputer, pintar membuat spreadsheet, atau sekedar bisa membuat konten di media sosial. Tapi ternyata pemahaman itu sangat sempit. Pembelajaran Agenda 3 ini menyadarkan saya bahwa literasi digital bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan mencakup 4 pilar utama, yaitu digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Ini benar-benar eye-opener bagi saya. Kita sering melihat di media ada oknum ASN yang terjerat masalah hukum atau etika gara-gara unggahan di media sosial, kebocoran data sensitif akibat kelalaian, atau penyebaran berita hoax. Pembelajaran ini menyadarkan saya bahwa sebagai ASN, setiap jejak digital yang kita tinggalkan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan membawa marwah dan integritas instansi. Keamanan data publik serta etika berkomunikasi di dunia digital adalah tanggung jawab besar yang ada di pundak kita. Lalu, setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif ini, apa yang ingin dan akan saya terapkan secara nyata di tempat kerja saya? Jadi ada 3 rencana aksi utama yang ingin saya dorong. Yang pertama, digitalisasi dan efisiensi pelayanan. Sesuai semangat Smart ASN di unit kerja saya ingin mendorong optimalisasi penggunaan media digital. Saya akan mengusulkan alur kerja yang lebih efisien dan terintegrasi agar proses pelayanan maupun pengarsipan menjadi lebih cepat, transparan, serta meminimalisir penggunaan kertas. Kedua, menjadi agen digital etik dan digital safety di lingkungan kerja. Saya berkomitmen untuk memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu dengan menerapkan standar keamanan data yang ketat seperti pengelolaan kata sandi yang aman dan tidak sembarangan membagikan dokumen dinas di platform yang tidak terjamin keamanannya. Selain itu, saya ingin mengedukasi serta mengajak rekan kerja untuk selalu menyaring informasi sebelum membagikannya demi menjaga nama baik instansi. Ketiga, pengembangan kompetensi mandiri. Sesuai dengan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, saya tidak boleh berpuas diri dengan kemampuan yang saya miliki saat ini. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi saya, baik melalui pelatihan formal maupun pembelajaran mandiri.
agar saya selalu siap memberikan kinerja terbaik yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai penutup, pembelajaran Agenda 3 ini bukan sekedar pemenuhan tugas pelatihan dasar belaka, melainkan komitmen panjang kita sebagai pelayan bangsa. Menjadi Smart ASN di era digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator kami, Ibu Dr. Haja Juslainiwati SHMKes atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang telah diberikan selama pembelajaran Agenda 3 ini. Mari kita berproses bersama untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, beretika digital, dan selalu berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian Learning Journal Agenda 3 dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.